Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardini SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratu Vanisha Sofyan. Saya di sini sebagai pihak penggugat. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Khorijeni Mariana SHMH. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada pihak tergugat untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihana Rahma Putri dan saya bersama kuasa hukum saya, Koni Levina Dwi Rianti, SHMH. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menyatukan titik temu. Maksud saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menjadwalkan agenda pembicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir di dalam mediasi. Baik, bagaimana dengan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah setuju? Ya, saya setuju. Baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengar duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana pihak tergugat, apakah setuju? Ya, saya persilahkan. Silakan. Terima kasih mediator atas kesempatannya. Dalam perkara ini saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menjelaskannya. Baik, jadi begini, awal mulanya itu Bu Raihana ini selaku Direktur Utama PT Angin Ribut yang sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan pihak Bank Jaya Mandiri dan Ibu Ratu selaku Direktur Utamanya, bahwa Ibu Raihana ini meminjam uang kepada pihak Bank Jaya Mandiri sebesar 120 miliar rupiah dengan jangka waktu pembalian uang selama 2 tahun. Di dalam akta perjanjian ini, Ibu Raihana telah sepakat untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak Bank Jaya Mandiri dengan cara mengangsur sebesar 5 miliar rupiah per bulan. Dan Ibu Raihana sudah berhasil mencicil jumlah hutangnya dalam waktu 1 tahun, yaitu di tahun 2005 sebanyak 60 miliar rupiah. Namun pada bulan Februari tahun 2006, Ibu Raihana telah lalai melaksanakan kewajiban membayar kepada pihak Bank Jaya Mandiri berupa sisa hutangnya senilai 60 miliar rupiah. Ibu Ratu selaku Direktur Utama Bank Jaya Mandiri sudah sabar menunggu sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian itu. Dan Ibu Ratu telah beberapa kali melayangkan somasi juga kepada si tergugat. Namun sampai sekarang pun tidak mendapat kejelasan apa-apa dari Ibu Raihana ini. Baik, artinya Ibu Ratu selaku Direktur Utama Bank Jaya Mandiri kecewa atas kejadian ini. Sangat Bu, saya sangat kecewa sekali Bu. Dan Ibu Ratu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Iya, betul Bu. Karena hutang Ibu Raihana ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian pun sudah disepakati untuk segera melunasi hutang piutangnya. Terima kasih atas duduk perkara yang telah dijelaskan oleh pihak penggugat. Bagaimana dengan Ibu Raihana sebagai pihak tergugat? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Ratu ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, misalnya berunding. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tanpa
cederai harga diri saya. Ibu Rehana jangan berdalih, Bu. Saya sudah 3 kali loh, Bu, melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau memang Ibu ada etikat baik, ya seharusnya Ibu memberikan respon yang baik dong. Bukan justru malah seperti ini, berdiam diri dan tidak bertanggung jawab, Bu. Ibu Ratu dan Ibu Raihana harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Ibu Raihana dan Ibu Ratu tetap seperti ini, maka mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Baik, Bu, saya minta maaf. Baiklah, silakan Ibu Raihana untuk dilanjutkan penjelasannya. Maaf Bu, izinkan saya selaku kuasa hukumnya menyampaikan pendapat. Jadi begini Bu, klien saya ini menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Ratu dengan menggugat klien saya yaitu Ibu Raihana, karena gugatan ini membuat nama baik Ibu Raihana tercemar. Oh, jadi usaha Ibu Raihana ini kurang dihargai dan kemudian Ibu Raihana menginginkan kedua pihak tetap menjaga nama baik. Apakah benar Ibu Raihana? Iya Bu, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Ratu dan Ibu Raihana bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Ratu menganggap Ibu Raihana sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Raihana menganggap Ibu Ratu sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari akan seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan ya Bu, Ibu Raihana ini harus segera mungkin untuk dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah jatuh tempo loh Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Ratu, apakah pihak Ibu Raihana ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Ratu karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan pihak penggugat dan pihak tergugat, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah utang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Ratu dan Ibu Raihana dapat dilanjutkan. Benar begitu? Iya benar Bu. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan definisi permasalahan. Definisi permasalahan di sini ada 2 di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu Ratu bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas Bu, saya ingin sesegera mungkin untuk Ibu Raihana melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya Ibu Raihana bagaimana? Terus terang Bu, mengenai pelunasan sisa hutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi pihak penggugat dan pihak tergugat mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Ibu mediator, sebetulnya hubungan klien saya ini Ibu Raihana juga sebelumnya cukup baik ya dengan Ibu Ratu. Jadi sehingga klien saya percaya memberi pinjaman uang sejumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataan itu kan Ibu Raihananya yang lalai dalam melakukan kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya itu. Maaf Bu, dalam hal pelunasan sisa hutangnya, pasti klien saya akan melunasinya. Namun klien saya harap tidak dalam waktu dekat ini, dan klien saya meminta jangka waktu kembali dalam pelunasannya. Apakah dari pihak Ibu Raihana selaku tergugat memiliki usulan untuk memberikan kepastian dalam pembayaran kepada Ibu Ratu? Bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis mengenai pelunasan sisa hutangnya serta penunggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya juga sangat setuju sekali ya mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Bu? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Ratu dan Ibu Raihana sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah pihak tergugat dan pihak penggugat memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Ratu tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini.
Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu klien saya juga akan membayar sisa hutang tersebut. Baiklah, saya melihat pihak Ibu Raihana beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Ratu? Ya, pada dasarnya sih saya tidak menginginkan hal seperti ini terjadi ya, Bu. Tapi kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Raihana selaku pihak tergugat untuk melunasi mengenai sisa hutangnya ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Ratu dan Ibu Raihana sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan sisa hutangnya. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, klien saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang disampaikan sebelumnya, klien saya mohon kesabaran Ibu Ratu, karena klien saya meminta penundaan pembayaran sampai 5 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Ratu, dari pihak Ibu Raihana sudah memberikan kepastian soal pembayarannya. Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Oke, nggak jadi masalah. Asalkan 5 bulan ke depan ini saya mau semua piutang itu harus sudah lunas, terselesaikan. Oke, jadi begini, pihak Ibu Ratu ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Raihana. Apakah Ibu Raihana bisa menjamin bahwa semua sisa hutang Ibu pada 5 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya, Ibu Mediator. Jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Ratu selaku Direktur Utama Bank Jaya Mandiri ini untuk keperluan penambahan modal usaha berupa bahan produksi, yaitu bahan bangunan berupa besi, baja ringan, dan alat-alat berat lainnya. Jadi untuk 5 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan lunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan dari Ibu Raihana ini sudah cukup konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Ratu atas usulan dari pihak tergugat? Terus terang, Bu, saya tuh cuma ingin Ibu Raihana ini dapat segera untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun tidak apalah, saya tunggu sampai 5 bulan ke depan untuk Ibu Raihana dapat melunasi semua sisa hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pelunasan sisa hutang pada 5 bulan ke depan. Dan artinya 5 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu? Betul, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dapat dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Ibu Mediator, saya ingin bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baik Ibu Ratu, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak once prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau gitu berarti harus dibukukan dulu ya ke dalam majelis hakim. Karena kan kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Raihana selaku pihak tergugat. Bagaimana Ibu Raihana? Iya, saya setuju, Bu. Baiklah Ibu Ratu dan Ibu Raihana, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Demikianlah hari ini telah terlaksanakannya mediasi. Apabila kedua belah pihak terjadi ketidakcocokan dengan kesepakatan daripada hasil mediasi ini, maka proses selanjutnya akan ditangani oleh hakim persidangan. Terima kasih. Silakan untuk pihak penggugat dan pihak tergugat berjabat tangan untuk sebuah perdamaian. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mediator. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mediator.